Siapa yang dicari? Cewek yang di sebelah kanan, tai lalatnya sama dengan cewek yang di poster. Siapa pencuri KTP di sini? Cowok yang di sebelah kanan, KTP-nya yang asli mencuat di ranselnya. Artinya, yang dia tunjukkan KTP palsu. Siapa penipunya? Cewek yang di sebelah kiri, naskah yang dia baca terbalik. Artinya dia cuma pura-pura jadi aktris. Siapa pencuri yang asli? Kedua cowok ini pencuri, sementara cowok di kiri mengalihkan perhatian si cewek, cowok satunya siap-siap mencuri ponselnya. Surat wasiat Pak Widodo, seorang pengusaha kaya, dicuri. Ada 5 orang di rumah saat itu. Istri Pak Widodo, koki, kepala pelayan, pembantu, dan tukang kebun mereka. Mereka semua ngasih tahu detektif apa yang mereka lakukan malam itu. Bu Widodo sedang duduk di dekat perapian sambil menyulam. Koki sedang bikin sarapan. Kepala pelayan lagi mengawasi beberapa pekerja di ruang duduk. Pembantu lagi nyapu lantai di koridor. Tukang kebun lagi nyiram tanaman di rumah kaca. Setelah obrolan itu, detektif langsung menahan pencurinya. Siapa yang bersalah dan bagaimana detektif tahu? Pencurinya si Koki. Dia bilang lagi nyiapin sarapan, padahal kejahatan terjadi di malam hari. Lili punya toko bunga. Suatu hari, dia ditelepon polisi. Mereka bilang tokonya telah dirampok. Ketika Lili tiba, ada pecahan kaca di tanah di dekat toko, dan sejumlah pot serta tanaman di dalam rusak. Polisi menginterogasi 3 tersangka. Yakub, mantan Lili, bilang, "Aku lagi buru-buru dan enggak ngeliat jendela pecah waktu ngelewatin toko. Aku baru sadar ada masalah waktu dihubungi polisi." Kamila, teman Lili, bilang, "Lili minta aku bantu-bantu di toko. Pas aku datang, semuanya udah pecah. Aku langsung telepon polisi." Mamat, mantan rekan kerja Lili, bilang, "Aku lagi jalan di dekat sini dan kulihat ada yang mecahin jendela dan masuk toko. Ponselku ketinggalan di rumah, jadi aku lari ke kantor polisi. Bisa tebak siapa yang bohong?" Mamat bohong. Pecahan kacanya berserakan di tanah. Artinya, penjahat memecahkan jendela dari dalam. Ayo kita rehat sebentar. Nah, sekarang kamu harus berpikir cepat. Ibu Maria punya 4 putri. Yang pertama bernama April, yang kedua Mei, dan yang ketiga Juni. Siapa nama anak keempat? Tentu saja Maria. Siapa yang nggak termasuk kelompok ini? Napoleon Bonaparte, Ratu Elizabeth, William Shakespeare, Sherlock Holmes, Aristoteles, Christopher Columbus, Donald Trump. Sherlock Holmes, dia satu-satunya karakter fiksi dalam daftar itu. Ada 8 cewek di rumah ini, dan masing-masing sedang sibuk dengan sesuatu. Cewek pertama nyiapin makan malam, cewek kedua nyalain perapian, cewek ketiga main catur, cewek keempat baca buku, cewek kelima menggambar, yang keenam membersihkan rumah, dan yang ketujuh menyiram tanaman. Apa yang dilakukan cewek ke-8? Main catur sama cewek ketiga dong. Seorang wanita menginjak umur 40 di tahun 1850, tapi tahun 1860 umurnya 30 tahun. Kok bisa gitu? Ini cuma bisa terjadi kalau tahun 1860 lebih awal dari 1850.
yang artinya wanita itu menginjak umur 40 di tahun 1850 sebelum Masehi dan umur 30 di tahun 1860 sebelum Masehi. Seorang seniman lagi jalan di taman saat tiba-tiba turun hujan. Dia nggak bawa topi ataupun payung untuk menutup kepalanya. Dia juga nggak bisa berteduh di bawah pohon karena hujan terlalu lebat, tapi rambutnya nggak basah sehelai pun. Kok bisa? Seniman itu gundul. Nah, ayo kita kembali ke teka-teki detektif kita. Robby menang lotre 15 miliar. Dia memutuskan nggak ngasih tahu siapapun tentang hal ini, termasuk istrinya. Di rumah, dia taruh uang itu di berangkas yang tersembunyi di balik sebuah lukisan. Esok harinya, uang itu lenyap. Polisi mengundang semua tersangka untuk diinterogasi. Emi, istri Robby bilang, "Pagi tadi aku masuk ke ruang kantor suamiku untuk bersih-bersih. Berangkasnya udah terbuka dan di dalamnya kosong." Jamil, rekanan bisnis Robby bilang, "Kasihan Robby, dia selalu ingin menang lotre. Aku di rumah seharian kemarin nonton TV." Dan Markus, teman Robby bilang, "Aku ke gym kemarin malam, terus pulang. Nggak habis pikir, tega banget orang yang melakukan ini." Polisi menahan si pencuri. Bisa kamu tebak siapa dia? Rekanan bisnis Robby. Robby nggak ngasih tahu siapapun bahwa dia menang lotre. Istrinya melihat berangkas kosong saat masuk ruangan, tapi dia nggak tahu apa isinya. Marina mengikuti kejuaraan seluncur indah. Dia adalah pesaing kuat dan banyak orang yakin dia akan menang. Pas waktu pemanasan habis, semua peserta mulai persiapan tampil. Marina tampil pertama. Dia keren, tapi tiba-tiba dia tergelincir dan kakinya patah, jadi dia nggak bisa melanjutkan. Penyelidikan mengungkap ada yang merusak sepatunya. Polisi menginterogasi 3 tersangka. Ana bilang, "Aku nggak ngapa-ngapain, tapi aku lihat Lina dan Kiki masuk ruang loker sebelum Marina tampil. Mereka yang merusak sepatu Marina." Lina bilang, "Iya, aku emang masuk ruang loker buat ngambil barang-barangku, tapi aku nggak lihat Kiki kok." Dan Kiki bilang, "Iya, soalnya aku latihan di gym sampai tiba giliranku. Lagian, Ana bohong. Aku lihat dia di ruang loker." Bisa tebak siapa yang bohong? Kiki, dia nggak bisa latihan di gym, sebab waktu pemanasan sudah habis saat kompetisi dimulai. Inilah yang terjadi. Kiki masuk ruang loker dan merusak sepatu Marina. Terus Lina masuk ruang loker setelah Kiki. Dan itu yang dilihat Ana. Yana takut kalau dia dibuntuti. Dia menyerahkan beberapa foto dirinya dan teman-temannya ke polisi. Polisi langsung menemukan pelakunya. Siapa penguntit Yana? Teman Yana, Miko. Cuma dia yang ada di semua foto dan kadang dia bahkan berusaha menyembunyikan identitasnya. Barang buktinya nggak cukup buat menyatakan kesalahan tersangka di suatu penyelidikan. Detektif Arif memutuskan untuk menyelidiki rumah mereka, berharap untuk menemukan petunjuk. Dan sebenarnya, dia menemukan sesuatu, sebuah ruang rahasia. Tapi ruang itu punya kunci kombinasi dan kata IDEA tertulis di atasnya. Ada ide kodenya apa? 9451. Kodenya adalah nomor urut masing-masing huruf dalam alfabet. Pintu terbuka menuju kantor rahasia tersangka. Sekilas nggak ada yang mencurigakan di sana. Ada meja di tengah ruangan dengan buku di atasnya, beberapa perabotan berdebu, dan ada lukisan di dinding. Detektif memeriksa lukisan itu dan menemukan sebuah berangkas dengan kode 3 angka di belakangnya. Di dekatnya ada satu catatan dengan petunjuk H270B7 tanda pisah 8. Kamu tahu apa yang selanjutnya harus dilakukan detektif? Detektif sadar bahwa catatan itu berarti halaman 270 baris 7 sampai 8. Dia harus mengecek buku di atas meja. Detektif menemukan baris yang tertera di halaman 270. Bunyinya,
Setelah menelusuri gurun selama 4 hari 3 malam, aku bertemu sepasang musafir. Mereka memberiku makanan dan salah satu unta mereka. Ini adalah petunjuk untuk memecahkan kode berangkas. Apa kodenya? 721. 4 hari 3 malam, totalnya 7. Sepasang musafir berarti 2. Dan jangan lupa salah satu unta tadi. Detektif membuka berangkas dan menemukan bukti bahwa tersangka bersalah. Tengah malam ada yang mencuri artefak antik dari sebuah museum. Penjaga museum bilang pelakunya adalah perampok. Detektif Arif langsung tiba di TKP dan menginterogasi penjaga. Lelaki itu bilang, "Aku lagi ngecek museum, tiba-tiba kulihat bayangan gelap. Aku memanggilnya, tapi dia nggak merespon." Tapi Detektif Arif melihat ada yang salah dalam ceritanya. Bisa kamu tebak apa itu? Di lantai cuma ada jejak kaki satu orang. Kalau ada penjaga dan penjahat di museum, bukankah harusnya ada 2 pasang jejak kaki? Detektif Arif bertanya ke penjaga apa yang dia lakukan berikutnya. Penjaga itu bilang, "Ku kejar pencuri itu, lalu kulihat dia mecahin pintu kaca dan mencuri artefak. Alarm nggak berbunyi, mungkin udah dia matikan." Apa penjaga berkata jujur? Pintu itu memang pecah, tapi terbuka juga tuh. Pintu cuma bisa dibuka dengan kunci. Kayaknya ada yang udah buka pintu itu buat mencegah alarm berbunyi, lalu memecah kaca buat menyembunyikan jejak. Detektif bertanya ke pria itu apa yang terjadi kemudian. Si penjaga bilang, "Aku lari mendekati penjahat itu dan berusaha menghentikannya. Tapi dia nyemprotin sesuatu ke mataku dan aku pingsan. Waktu bangun, aku langsung telepon polisi." Apa dia berkata jujur? Matanya kelihatan sehat-sehat aja kok. Perampokan itu baru terjadi beberapa jam lalu. Kalau si penjaga berkata jujur, minimal matanya masih kelihatan merah. Dia pasti bohong. Ternyata penjaga itu pencurinya dan dia ditangkap.